Lalu ini yang mana ini? Karena hadisnya 2, 3, 4, 5, 10 masuk kategori mukhtaliful hadis. Hadis kontradiktif. Hadis yang berbeda. Hadis yang berlawanan. Imam Syafi'i tahun 204 sudah menulis kitab judulnya Ikhtilaful Hadis. Hadis-hadis yang kontradiktif. Maka mereka kaji. Mereka lebih dulu ketemu hadis ini daripada kita. Maka keluarlah ijtihad mereka. Apa pendapat mereka tentang dua hadis ini? Terbagilah ulama menjadi dua. Yang pertama, memahami secara mutlak. Yang penting melewati mata kaki, haram. Asal lewat mata kaki, haram. Siapa yang berpendapat begitu? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, dan Syekh-Syekh lainnya. Yang sebelah kanan, memahami secara bersyarat. Kalau sombong, haram. Kalau tak sombong, tak haram. Itu ijtihad siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti. Jadi jangan dilaga antara Syafi'i dengan hadis. Kamu ikut Syafi'i apa ikut hadis? Bukan begitu. Hadisnya di atas. Hadisnya kontradiktif. Datang dua kelompok ulama. Maka saat itu kamu ikut Syekh Abdul Aziz bin Baz apa ikut Syafi'i? Maka ini bebas. Kamu mau pilih ini, kamu pilih ini. Tapi ketika gara-gara ini, ini masalah ini. Itulah letak masalahnya. Saling mengkafirkan. Jadi mudah sekali orang kafir itu mau memasukkan kita ke dalam golongan kafir. Hanya gara-gara telunjuk dan kaki celana. Payah sekali itu. Imam Syafi'i itu anti hadis. Ketika orang-orang menolak hadis, Imam Syafi'i lah yang menolong hadis. Maka Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu penolong sunnah. Syafi'i itu salaf. Dari mana Pak Ustaz? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, seabad setelah itu. Tsumma alladziina yalunahum, 1 abad setelah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. Syafi'i meninggal 204. Salaf atau tak salaf? Salaf. Maka ketika kita mengikut pendapat Syafi'i, kita sedang salaf saat itu. Jangan silap. Kita mengikut salaf. Selama 3 abad pertama, maka Syafi'i mengatakan kalau sombong haram. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Maliki, Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku mindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati, luar biasa. Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam. Malik, ya, ada tamu namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i, sebelum belajar dia sudah. Andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz kami mau belajar masalah khilafiyah, baca buku saya 37, masalah populer, nanti baru kita belajar biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz udah di sini itu semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal, dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan dan menuntut ilmu Syafi'i, akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru? Habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lain. Pergilah. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang enggak.
Akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru. Kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Ini bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar. Salaf. Imam Malik itu salaf. Meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf. Meninggal 204. Saya enggak mau pakai Syafi'i. Saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya dua. Dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa. Bukhari itu belajar kemana? Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru, siapa namanya? Ahmad bin Ambal, meninggal 261. Ahmad bin Ambal punya guru, siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya... Jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung. Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah. Ahmad bin Hanbal mengaku sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansuh. Bukan mereka tak paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi', ambil pena, ambil kertas, dicatatnya. Catat. Tulis ar-risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi' 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya Ar-Risalah. Ngomong aja Syafi'i. Tidak pakai laptop. Tidak pakai copy paste. Tidak pakai kitab. Tidak pakai google.com. Ini merasa alim, hebat. Ngajar. Mati lampu, hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini. Kalau sombong baru haram. Kalau tak sombong, tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad. Kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad. Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat. Dia ngomong. Itu aja. Imam Bukhari. Setelah Syafi'i baru saya buat Bukhari. Ustadz fanatik Syafi'i. Bukan. Karena Syafi'i itu gurunya Bukhari. Maka Bukhari membuat satu bab. Satu bab dalam sahihnya itu. Apa nama babnya? Bab man jarra izarahu min ghairi khuyala. Bab orang-orang yang memanjangkan kain. Bab orang yang memanjangkan kain tanpa sombong. Dibaginya dua. Ada yang memanjangkan kain karena sombong. Ada yang memanjangkan kain tanpa sombong. Bukhari itu. Bukan Ustadz Jepri Al-Bukhari. Imam Bukhari. Di Sahih Bukhari itu dia bagi dua. Kalau gitu dia mengakui ada yang karena sombong, ada yang karena tak sombong. Ini membuktikan bahwa Imam Al-Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sombong dan tak sombong. Saya tidak ingin mengajak adik-adik, bapak-bapak yang sudah memotong kaki celana, bukan sambung lagi, bukan. Tetaplah dengan keyakinannya. Yang sudah motong, biarkan aja potong. Yang memotong jangan mengejek yang tak potong jangan ngejek yang motong. Yang perlu kita berantas yang pakai celana di atas lutut.